رسول بعده أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kembali kita melanjutkan pembacaan Sirah Nabawiyah karya Al-Ustadz Dr. Firanda Hafizahullah Ta'ala. Masuk pada halaman 534 tentang dakwah secara terang-terangan kepada manusia secara umum. Setelah mengumumkan dakwahnya kepada seluruh kaum Quraisy yang merupakan kerabatnya, ketika Nabi menyampaikan khusus kepada kaum Quraisy karena mereka adalah kerabatnya, satu suku, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memperluas dakwahnya hingga kepada penduduk Mekah secara umum sebagai bentuk mengamalkan firman Allah di surah Al-Hijr ayat 94, fasda' bima tu'mar wa'arid 'anil musyrikin. Maka sampaikanlah olehmu secara terang-terangan bima tu'mar, dengan apa yang telah diperintahkan kepadamu, dan berpalinglah dari orang-orang musyrikin. Dalam ayat ini ada dua perkara yang Allah perintahkan. Yang pertama adalah menyampaikan dakwah terang-terangan kepada manusia secara umum, meskipun ada risiko bahaya yang akan timbul masih besar, meskipun risiko bahayanya masih besar. Perkara kedua, menghindari peperangan dengan kaum musyrikin. Wa'arid 'anil musyrikin, hindari peperangan dengan mereka, karena mereka pasti akan berusaha keras untuk menghentikan penyebaran dakwah ini, sebagaimana dikabarkan oleh Waraqah bin Naufal radhiyallahu anhu sebelumnya, dahulu kepada Rasulullah, dikabarkan kepada Rasulullah oleh Waraqah bahwasanya engkau pasti akan diganggu, akan ada pertentangan. Pada fase ini, jadi terang-terangan ini, meskipun banyak terjadi makar, rencana buruk dari musuh, adanya siksaan dan pembunuhan kepada sebagian kaum muslimin, Rasulullah SAW tetap menghindari dari perangan dengan kaum musyrikin. Meskipun dizalimi dengan hal demikian, rencana buruk, disiksa, dibunuh, keluarga Yasir kan seperti itu, dibunuh oleh kaum musyrikin. Namun di sini karena masih lemah, kaum muslimin tidak membalas mereka, tidak diperintahkan untuk membalas atau berperang. Karena demikian keadaannya masih lemah. Jadi bahasanya kalau masalah jihad tidak sekedar modal semangat, harus melihat kemampuan. Ketika Rasulullah SAW mulai berdakwah secara terang-terangan, terjadilah kehebohan di tengah penduduk Mekah. Hal itu membangkitkan amarah, pengingkaran dan penolakan dari mereka. Situasinya sangat berbahaya. Karenanya hanya Rasulullah SAW dan beberapa sahabat yang berdakwah secara terang-terangan saat itu, tidak semua. Hal-hal yang menghalangi penduduk Mekah dari masuk Islam. Sebelum kita membicarakan upaya penduduk Mekah untuk menghancurkan dakwah Rasulullah SAW, tentu sebaiknya kita terlebih dahulu harus mengetahui hal-hal yang menghalangi mereka dari masuk Islam. Jadi kita perlu tahu apa sih yang membuat mereka itu tidak mau masuk Islam, sehingga kita dapat menghindar darinya. Mengapa mereka tidak beriman? Apakah mereka tidak perlu dengan Islam? Mengapa mereka memerangi dakwah Rasulullah SAW? Padahal kan Rasulullah itu bagian mereka juga, sama-sama Quraisy tadi, sama-sama orang Arab. Apakah karena mereka tidak mengetahui kebenaran terhadap yang dibawa oleh Rasulullah? Maka ketahuilah bahwa masyarakat Mekah secara umum
sangat mengetahui bahwasanya yang disampaikan oleh Rasulullah SAW itu kebaikan dan kebenaran. Ya, demikian mereka atau orang-orang yang menentang dakwah. Sebenarnya mereka itu tahu akan kebenaran, akan baiknya ajaran yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Sebagaimana contohnya adalah Firaun dan para pengikutnya. Ya, sok tidak tahu, ya, padahal tahu aja gitu. Tapi ada hal-hal tadi yang membuat mereka tidak mau beriman. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surah An-Naml ayat 14, "Wajahadu biha wastaiqanatha anfusuhum dzulman wa 'uluwa fanzur kaifa kana 'aqibatul mufsidin." Dan mereka mengingkarinya, ya, disebabkan kezaliman dan kesombongan. Wastaiqanatha anfusuhum, padahal di hati mereka itu yakin akan kebenaran. Ya, apa yang dibawa oleh Nabi Musa alaihissalam. Maka perhatikanlah bagaimana akhir ceritanya. Ya, kaifa kana aqibatul mufsidin, akhir cerita dari orang-orang yang berbuat kerusakan dengan kekufuran dan kemaksiatannya dan kezalimannya. Al-Quran telah diturunkan dengan bahasa Arab yang fasih, dengan bahasa Arab, bahasa sastra yang tinggi lah gitu ya. Penduduk Mekah yang merupakan para penutur asli bahasa Arab, ya, pusatnya bahasa Arab ya Mekah, yang telah terbiasa dan ahli tentang berbagai jenis sastra Arab, pastilah paham dan tahu akan sempurnanya Al-Quran dari segala sisi. Ya. Oleh karena itu tentu mereka tahu dengan pasti bahwa Nabi SAW tidak membuat sendiri Al-Quran itu. Itu benar-benar wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Mereka tahu betul Al-Quran itu bukan buatan manusia. Paham mereka karena mereka kan ahlinya bahasa Arab. Ketika membaca Al-Quran atau disampaikan Al-Quran, mendengar Al-Quran, bacaan Al-Quran, mereka tahu ini bukan buatan manusia. Dikisahkan bahwa suatu ketika Ubay bin Khalaf salah satu gembong kesyirikan di Mekah, dia pernah mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan berkata, artinya sungguh aku akan membunuhmu. Ya, awas kamu, kubunuh kamu. Rasulullah SAW pun menjawab dengan tenang, tidak. Ya, artinya tidak, akan tetapi akulah yang akan membunuhmu dengan izin Allah. Waktu pun berlalu. Ya. Tapi ancaman Rasulullah tadi terus terngiang-ngiang pada Ubay bin Khalaf. Kepikiran, overthinking. Hingga tiba saatnya kaum Quraisy hendak berangkat menuju Uhud untuk memerangi Rasulullah SAW. Ternyata pada perang Uhud Rasulullah SAW berhasil melemparkan lembing ke arah bahu Ubay, sehingga Ubay berteriak kesakitan akibat luka itu, terluka dan sangat kesakitan. Teman-temannya pun berkata menenangkannya, santai aja, ini kan kecil lukanya. Ya, ini kan kecil aja lukanya, biasa aja lah gitu ya. Tapi Ubay ketakutan luar biasa, dia masih terngiang-ngiang apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW. Sungguh Muhammad pernah berkata kepadaku di Mekah dahulu bahwa dia akan membunuhku. Demi Allah, kata Ubay, kalau seandainya dia cuma meludahiku aja, itu pun akan membuatku mati gitu. Ya, ini apa? Kita perhatikan bagaimana kedudukan ucapannya Nabi Muhammad SAW pada Ubay. Ya, ini Ubay meskipun dia musyrikin, sebenarnya dia itu yakin akan kebenaran Nabi Muhammad SAW. Apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad itu benar, akan terjadi kan seperti itu. Makanya dibuktinya dia kepikiran terus. Ya. Padahal itu pun bukan ayat lagi bahkan. Itu ucapan Nabi Muhammad SAW. Ya. Itu pun dia yakin bahwasanya apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad itu akan terjadi. Meskipun demikian, Ubay tetap tidak mau beriman. Maka berikut di antara hal-hal apa yang membuat mereka
yang membuat mereka tidak mau masuk Islam, tidak mau menerima dakwahnya Nabi Muhammad SAW, padahal mereka tahu betul akan kebenaran. Dan ini demikian keadaannya sepanjang zaman. Sebagian orang ada yang tidak mau ikut kebenaran karena berbagai macam hal. Padahal dia tahu kebenaran. Maka yang pertama di sini, di antara sebab kaum Quraisy tidak mau menerima dakwah Nabi, yang pertama adalah fanatisme terhadap ajaran nenek moyang dan rasa takut yang berlebihan. Sebagaimana yang sudah disebutkan sebelumnya, Abu Thalib tidak mau masuk Islam karena fanatisme dengan ajaran ayahnya, yaitu Abdul Muttalib. Ya, ajaran bapaknya nih kan gitu ya. Fanatik dia, nggak mau dia tinggalkan. Meskipun dia tahu apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad adalah kebenaran. Abu Lahab, dia ketakutan yang luar biasa, karena kan dia sudah punya kedudukan yang tinggi. Kalau masuk Islam, apa kata dunia kan seperti itu. Dia takut komentar manusia. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surah Zukhruf ayat 23. Wa kadzalika ma arsalna min qablika fi qaryatin min nadhirin illa qala mutrafuha inna wajadna abana ala ummah wa inna ala atharihim muqtadun. Dan demikianlah tidaklah kami mengutus sebelum engkau wahai Muhammad pada setiap negeri dari rasul yang memberikan peringatan, melainkan mutrafuha, para tokohnya, para pemukanya, ya, para orang-orang yang pamor. Kan penilaian mereka demikian. Penilaian mereka kan orang yang paling mulia adalah yang paling berharta, yang hidup mewah dan seterusnya. Pandangan mereka. Di mana para pemuka mereka berkata, kami mendapati nenek moyang kami berada pada suatu ajaran dan kami ngikut mereka. Ngikutin nenek moyang. Kayak gini Bang, sudah dari dahulu. Nah gitulah. Meskipun dia tahu kebenaran tadi, tapi ini yang menghalanginya. Ya, ini sudah dari dulu kayak gini, masa ditinggal? Mereka merasa sangat berat untuk meninggalkan kesirikan karena mereka dan nenek moyang mereka sudah ratusan tahun melakukannya, ya, sudah dilestarikan. Dan ketahuilah bahwa mempertahankan tradisi yang salah dan bersikap fanatik terhadapnya adalah salah satu sebab utama yang menghalangi banyak orang dari hidayah. Nah ini dia. Dan itulah biasanya sebab yang mendasari penolakan manusia terhadap ajaran para nabi yang Allah Azza wa Jalla utus kepada mereka. Jadi tidak hanya pada kaumnya Nabi Muhammad SAW saja, tapi nabi-nabi yang lain pun dari dahulu sudah kayak gini dah. Kebiasaan orang-orang yang menolak hidayah. Alasannya mirip-mirip karena apa? Tidak sesuai dengan ajaran yang sudah ada dari dahulu, yang sudah terjadi, enggak mau berubah. Perhatikan ucapan kaum 'Ad kepada Nabi Hud alaihissalam di surah Al-A'raf ayat 70. Qalu ajitana lina'budallaha wahdah wa nadhara ma kana ya'budu aba'una fa'tina bima ta'iduna in kunta minas shadiqin. Kaum 'Ad berkata kepada Nabi Hud, kamu datang kepada kami agar kami nyembah Allah saja, terus meninggalkan apa yang disembah oleh nenek moyang kita. Gitu ucapannya. Jadi mereka heran ketika diajak untuk ibadah kepada Allah saja. Ya, untuk mentauhidkan Allah itu bagi mereka hal yang aneh. Ya. Fatina bima ta'iduna, datangkanlah azab yang kamu ancam kepada kami jika engkau adalah termasuk orang-orang yang benar. Akhirnya apa? Kejadian kan seperti binasa kaum 'Ad. Perhatikan juga ucapan kaum Tsamud kepada Nabi Shalih alaihissalam di surah Hud ayat 62. Ya Shalih,
qad kunta fina marjuwa qabla hadha atanhana an na'budu ma ya'budu aba'una wa innana la fi syakkin mimma tad'una ilaihi murib. Wahai Saleh, sebelumnya engkau ini benar-benar menjadi orang yang sangat kami harapkan. Kamu tuh orang yang sangat kami harapkan, orang yang akan kami muliakan dan seterusnya. Kok sekarang melarang kami untuk menyembah yang biasa disembah oleh nenek moyang kita? Ya, sungguh kami benar-benar meragukan apa yang kau ajak ini. Padahal apa tadi? Saleh adalah orang yang diagungkan, dimuliakan oleh mereka, dihormati, diharapkan. Tapi ketika mengajak untuk mentauhidkan Allah, langsung merasa heran dan ragu. Ini berubah kayaknya Salehnya sudah. Aneh ini sudahnya nih. Masa kita disuruh meninggalkan apa yang disembah oleh nenek moyang kita selama ini? Demikian pula ucapan penduduk Madian kepada Nabi Syuaib alaihissalam di surah Hud ayat 87. Qalu ya Syuaib asalatuka ta'muruka an natruka ma ya'budu aba'una aw an naf'ala fi amwalina ma nasha innaka la antal halimur rasyid. Wahai Syuaib, apakah ajaranmu itu menyuruh agar kami meninggalkan apa yang sudah disembah oleh nenek moyang kita semua, atau melarang kami untuk berbuat apa yang kami kehendaki terhadap harta kami? Kami enggak bebas kah untuk menggunakan harta kami? Ajaranmu kayak gitu kah? Innaka la antal halimur rasyid, sungguh engkau adalah orang yang sangat santun lagi berakal. Dicatat lagi, ini bukanlah pujian terhadap Nabi Syuaib, melainkan sindiran keras dari mereka terhadap beliau, yakni sungguh engkau ini, wahai Syuaib, benar-benar bodoh dan sesat. Kok beraninya engkau membodoh-bodohi leluhur kita ini, sementara engkau menganggap dirimu lah yang bijak dan pintar. Maksudnya apa? Ya, wahai Syuaib, si paling santun dan si paling berakal gitu. Maksudnya kita ini orang-orang bodoh kah? Kita ini salah kah semuanya kan gitu. Subhanallah. Jadi sekali lagi ini menekankan mereka tidak mau mengikuti ajaran Nabi karena tidak sesuai dengan ajaran nenek moyangnya, adat yang sudah ada, meskipun menyelisihi ajaran Rasul. Demikian pula yang diungkapkan oleh kaum Nabi Ibrahim alaihissalam di surah Asy-Syu'ara ayat 69 sampai 74. Watla alaihim naba Ibrahim إذ قال لأبيه وقومه ما تعبدون قالوا نعبد أصناما فنظل لها عاكفين قال هل يسمعونكم إذ تدعون أو ينفعونكم أو يضرون قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون. Dan bacakanlah kepada mereka kisah Nabi Ibrahim ketika dia berkata kepada ayahnya dan kaumnya. Idz qala li abihi wa qaumihi, ketika dia berkata kepada ayahnya dan kaumnya, ma ta'budun, buan pian ini nyembah apa ya? Kalian ini menyembah apa? Apa yang kalian sembah? Kata mereka, kami menyembah patung-patung yang kami senantiasa beriktikaf di situ. Kami senantiasa berada di situ, bertapa di situ, ibadah. Nabi Ibrahim berkata, apakah berhala-berhala tersebut dengar kalian ketika kalian berdoa memanggilnya? Apakah berhala-berhala tersebut dapat memberi kalian manfaat atau bahaya kepada kalian kalau kalian tidak mau menyembahnya? Istilahnya kualat gitu. Qalu, ditanya seperti itu dengan logika, jawabannya apa? Pokoknya kini Bang sudah dari bahari. Bal wajadna aba'ana kadzalik. Demikianlah para nenek moyang kita, kayak gitu Bang sudah. Kayak gitulah, seperti itulah yang telah mereka lakukan. Taklid buta atau fanatik dengan ajaran nenek moyangnya. Kekunci gitu ya, naudzubillah, karena syubhat.
Makanya kalau kena subhat susah dikasih tahu. Seterang-terangnya penjelasan ketutup sama ini. Naudzubillah. Allah Subhanahu wa taala tidak menerima jawaban mereka seperti itu. Ya. Sudah Allah ancam dari dahulu sebelum kita muncul di dunia ini. Di surah Al-A'raf ayat 172 sampai 173. Surah Al-A'raf ayat 172 sampai 173. Bahwasanya Allah sudah mengingatkan dari zaman dahulu kala sebelum kita ada di dunia ini. Wa idz akhadha rabbuka min bani Adam min dhuhurihim dzurriyyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala shahidna an taqulu yawmal qiyamati inna kunna an hadza ghafilin aw taqulu innama asyraka abauna min qabl wa kunna dzurriyyatan min ba'dihim afatuhlikuna bima fa'alal mubtilun. Dan ingatlah ketika Rabbmu mengeluarkan keturunan anak-anak Adam dari sulbi mereka dan Allah mengambil saksi terhadap jiwa mereka dan seraya berkata, Allah berfirman, bukankah aku ini Rabb kalian? Ya, alastu bi rabbikum? Qalu bala syahidna. Mereka menjawab, betul, engkaulah Rabb kami. Kami bersaksi akan hal tersebut. Jadi kita semua sebenarnya sudah memberikan persaksian bahwasanya Allah lah Rabb kita, pencipta kita, pemberi rezeki, ya, sehingga Allah lah yang berhak disembah. Ini sudah kita berikan persaksian pada saat itu. Antaqulu, ya, kami lakukan hal tersebut, peristiwa tersebut agar nanti di hari kiamat kamu tidak bisa lagi beralasan sungguh kami manusia adalah orang-orang yang lengah terhadap hal ini. Kami nggak tahu kalau tauhid, nggak ada ucapan seperti itu lagi dah. Alasan seperti itu lagi. Kami lalai. Kami nggak tahu kalau ternyata harus bertauhid, harus menyembah Allah saja. Atau ya, alasan yang selanjutnya, sesungguhnya para leluhur kami telah berbuat kesyirikan dari dahulu. Adapun kami ini hanyalah keturunan yang datang setelah mereka. Kami ya ngejalanin apa yang sudah ada. Ya, afatuhlikuna bima fa'alal mubtilun? Apakah engkau ya Allah akan membinasakan kami karena perbuatan orang-orang sesat dahulu? Ya, ini alasan yang tidak diterima. Ya, karena apa? Tadi sudah ada persaksian jauh sebelumnya. Ya. Jadi ini demikian fitrah, istilahnya fitrah. Ketika seorang itu lahir, itu fitrah lurus, ya, dia mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala sampai ada yang menyesatkannya. Baik. Lanjut, Ustaz Firanda hafizahullah mengatakan, orang-orang kafir Quraisy telah berada di atas kesyirikan selama ratusan tahun sejak pemerintahan Bani Khuza'ah. Kita sudah sebutkan sebelumnya bahwa pemimpin Bani Khuza'ah adalah Amr bin Luhai al-Khuzai. Dia inilah pelopor kesyirikan di Arab. Ya, dia inilah yang memulai kesyirikan di negeri Arab. Jadi tradisi ini sudah sangat mengakar dalam bangsa Arab dari dahulu kala. Oleh karena itu tidak heran jika sebagian mereka merasa sangat sulit untuk meninggalkan kebiasaan berbuat syirik itu. Karena kan apa? Aneh kalau ditinggal. Kan kayak gini sudah dari dulu, gitu. Ketika Abu Thalib akan meninggal dunia, Abu Jahal yang di samping Abu Thalib pada saat itu terus dia mengingatkan, ya Abu Thalib, atarghabu an millati Abdul Muttalib? Wahai Abu Thalib, apakah engkau sudah benci sama ajaran ayahmu, yaitu Abdul Muttalib? Ucapan seperti itu berat bagi Abu Thalib. Ya. Ajaran abah nih kan gitu ya. Masa ditinggal? Emang jelek kan gitu ya. Itu membuat dia berat untuk meninggalkan ajaran tersebut dan untuk masuk Islam. Tidak mau dia. Gara-gara apa? Tidak mau atau fanatik dengan ajaran nenek moyang tadi yang menyelisihi kebenaran. Abu Jahal terus mengulang-ulang bisikan tersebut untuk mencegah Abu Thalib masuk Islam. Maka setelah itu, meskipun Rasulullah SAW
dengan terus semangat berharap dan membisikkan la ilaha illallah di sisi Abu Thalib, namun Abu Thalib ternyata tetap kekeh menyatakan dirinya mengikuti ajaran ayahnya, yaitu Abdul Muthalib, yaitu ajaran berupa menyembah berhala. Tidak mau meninggalkan semuanya untuk beribadah hanya kepada Allah saja dengan mengucapkan atau menyatakan la ilaha illallah, tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah. Maka kisah Abu Thalib menunjukkan bahwa masalah tradisi merupakan penghalang terbesar, ya, fanatik gitu ya, dengan ajaran yang sudah ada meskipun menyelisih kebenaran, itulah termasuk penghalang terbesar yang membuat seseorang itu mengikuti kebenaran, entah itu tentang tauhid atau masalah yang lain, ya. Kata beliau di sini, kita dapati pula di tanah air kita banyak tradisi-tradisi yang jelas-jelas melanggar aturan Islam, seperti yang terjadi pada walimah misalnya. Ada hal-hal yang menyimpang, namun masyarakat tidak mau meninggalkannya dengan alasan inilah sudah tradisi dari bahari dan sudah dilakukan oleh kebanyakan orang. Mereka yang meninggalkan tradisi malah dijuluki, malah digelari ekstrim, malah dibilang aneh. Tanpa peduli, tanpa diperiksa dulu tradisinya itu bertentangan dengan Islam atau tidak. Ya. Ketika orang tidak mau, ada orang-orang yang tidak mau mengamalkan tradisi tersebut, langsung dicap aneh dan ekstrim tanpa diperiksa dulu kenapa ditinggal. Ya. Rabi'ah bin Abbad ad-Dilli berkata, aku pernah melihat dengan mata kepalaku sendiri ketika Rasulullah SAW berada di pasar Dzul Majas. Ini peristiwa awal-awal dakwah Nabi SAW. Ketika itu Rasulullah SAW berkata, ya ayuhan nas qulu la ilaha illallah tuflihu, wahai manusia ucapkanlah la ilaha illallah, ucapkanlah, bersaksilah, nyatakanlah bahwa tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah saja, tuflihu, maka kalian akan beruntung di dunia dan di akhirat. Wa yadkhul fi fijajiha wan nasu mutaqassifuna alaih. Nabi kita Muhammad SAW memasuki lorong-lorong pasar, sementara orang-orang pun sampai nengok dan berkumpul karena heran melihat Nabi Muhammad SAW, penasaran apa sih yang disampaikan. Ketika itu aku tidak melihat seorang pun yang mengomentari beliau ketika beliau mengucapkan tadi, ya ayuhan nas qulu la ilaha illallah tuflihu. Gak ada yang komentar, aneh-aneh, gak ada. Nyimak aja semuanya gitu. Iya. Illa anna wara'ahu rajulan ahwala wadi'al wajh dha qadiratain. Hanya saja di belakang Nabi Muhammad pada saat itu ada orang yang matanya juling, wajahnya tampan, rambutnya ada 2 kepangan. Namun dia terus berkata, innahu sabihun kadhibun. Ini orang sobi. Sobi itu istilah bagi orang yang meninggalkan tradisi nenek moyang. Ini orang aneh nih, sesat nih, kadzib, ini orang pendusta nih, bohong dia. Jangan diikuti, jangan didengarin. Ya. Faqultu man hadha? Maka aku pun bertanya, siapa orang ini yang ngomong seperti ini di belakangnya? Qalu, siapa ini yang berbicara qulu la ilaha illallah itu ya? Siapa itu? Maka orang-orang menjawab, itu Muhammad bin Abdullah. Wa huwa yadhkuru an-nubuwah. Dikatakan bahwasanya dia adalah nabi, dia ngaku sebagai nabi. Aku tanya lagi, ya, man hadzal ladzi yukadzibuh? Nah, itu siapa tuh yang di belakangnya yang mendustakan dia, mengatakan dia dusta, mengatakan bahwasanya Muhammad itu bohong dan seterusnya. Qalu ammuhu Abu Lahab. Itu paman sidin seorang yang bernama Abu Lahab. Ya, jadi gangguannya dari orang terdekatnya. Ya. Jadi perhatikan bagaimana Abu Lahab memprovokasi masyarakat Mekah pada saat itu untuk mengatakan
bahwasanya Muhammad SAW itu apa? Telah sobi, berani meninggalkan tradisi nenek moyang. Ya, jadi ditekankan berkali-kali di sini dengan dalil-dalil Al-Qur'an tadi segala macam, bahwasanya di antara sebab terbesar orang itu terhalang dari hidayah karena apa? Fanatik buta dengan tradisi nenek moyang tanpa peduli mengecek apakah bertentangan dengan Islam atau tidak. Ya. Jadi Nabi Muhammad SAW dituduh sobi, digelari sebagai sobi, orang yang meninggalkan tradisi nenek moyang yang sudah jalan ratusan tahun sejak siapa tadi? Al-Khuzai tadi. Banu Khuza'ah, Amr bin Luhai Al-Khuzai. Jadi Abu Lahab tidak bilang itu orang gila, enggak. Tapi cukup dengan dia bilang sobi ini. Ya, ini orang yang meninggalkan tradisi nenek moyang. Itu sudah menjadi ini sesatnya orangnya gitu. Dan provokasi ini lebih laku, lebih manjur daripada sekedar menuduh Nabi sebagai gila atau penyihir. Faktor penghalang terbesar yang membuat orang terhalangi dari hidayah yang kedua, fanatisme kesukuan. Ya. Fanatik dengan sukunya. Abu Jahal, dia adalah gembong terbesar kesyirikan di Mekah. Si Abu Jahal ini bahkan digelari oleh Nabi sebagai Fir'aun hadil ummah. Dia inilah Fir'aun umat Islam. Ya, Abu Jahal, Fir'aun umat ini. Nama aslinya itu Amr bin Hisam bin Al-Mughirah Al-Makhzumi Al-Qinani. Jadi Abu Jahal dari Bani Makhzum, dari Kinanah, merupakan orang Quraisy juga. Bapaknya Abu Jahal bernama Hisam, pemimpin kabilah Bani Makhzum. Dan Bani Makhzum senantiasa bersaing dengan Bani Abdul Manaf. Bani Abdul Manaf adalah sukunya Rasulullah SAW. Jadi ada persaingan dalam masalah suku. Ya, ada perang saudara gitu ya. Jadi Bani Makhzum selalu bersaing dengan Bani Abdul Manaf dalam meraih kemuliaan, meskipun sama-sama dari Quraisy. Oleh karena itu setiap kali Bani Abdul Manaf berbuat suatu kebaikan, maka Bani Makhzum pun akan menyainginya. Ya, balap-balapan. Quraisy sempat menggelari Amr bin Hisam dengan sebutan Abul Hakam. Jadi Abu Jahal sebelumnya punya gelar Abul Hakam. Abul Hakam itu pemegang keputusan. Ya. Karena setiap kali menghadapi suatu masalah, maka kaumnya akan minta dan melaksanakan pendapatnya. Jadi selalu Abu Jahal ini sebelumnya dimintai pendapatnya. Artinya kan orangnya luar biasa nih, berpengaruh ucapannya. Abu Jahal dikenal sebagai seorang yang cerdas dan bijaksana. Ya. Namun ternyata cerdas dan bijaksananya tidak bermanfaat baginya, tidak membuat dia masuk Islam. Ya. Makanya dibilang apa? Hidayah itu sangatlah mahal sekali. Selevel Abu Jahal yang sebelumnya dibilang sebagai Abul Hakam, orang yang pemegang keputusan, dikenal cerdas, bijaksana, itu pun ternyata tidak bisa membuat dia masuk Islam. Jadi kenapa Abu Jahal tidak mau beriman? Maka Abu Jahal sendiri berkata, ya, yang artinya kami Bani Makhzum, kaum sukunya Abu Jahal, selalu bersaing dengan Bani Abdul Manaf dalam meraih kemuliaan. Jika mereka neraktir makan, bagi-bagi makanan, kami pun juga bagi-bagi makanan. Jika mereka menanggung suatu tanggung jawab, kami pun akan melakukannya. Kalau mereka berderma, kami pun juga berderma. Sampai ketika kami imbang dan setara dalam persaingan tersebut, tiba-tiba Bani Abdul Manaf bilang, dari kami ada nabi. Ya. Wahyu dari langit turun kepadanya dari orang kami, Bani Abdul Manaf. Ya.
Lalu bagaimana bisa kami akan menyaingi mereka dengan hal ini? Ya, gimana kami nggak ada nabinya Bani Makhzum gitu. Maka demi Allah selama-lamanya kami tidak akan beriman ataupun membenarkan orang tersebut yang dari Bani Abdul Manaf. Cuma gara-gara gini doang, nggak mau dia beriman. Wah, situ Nabi, tapi kan Bani Abdul Manaf itu kan bersaing nih, segengsi gitu ya. Nggak mau beriman, subhanallah. Gara-gara gini doang, subhanallah. Gara-gara kayak ini aja, nggak mau beriman, subhanallah. Fanatisme kesukuan merupakan ciri-ciri kelakuan kaum jahiliyah dahulu dan ciri-ciri musuh umat Islam. Fanatik suku. Orang-orang musyrik telah menggunakan ini sejak zaman dahulu untuk merusak barisan umat Islam. Titik lemah inilah yang dilakukan oleh Yahudi dan Inggris untuk merusak Daulah Utsmaniyah. Dengan apa? Dengan fanatik suku. Ada bangsa Arab, ada bangsa Turki, musuh-musuhan sesama kaum muslimin. Dibikin seperti itu oleh Yahudi dan Inggris. Titik lemah inilah yang digunakan Prancis untuk meruntuhkan Aljazair. Mereka memecah kaum muslimin fanatik dengan bangsa Arab dengan barbar. Ya, dan seterusnya demikian hingga hari kiamat. Ya, selanjutnya, di antara hal terbesar yang membuat orang itu terhalangi dari masuk Islam adalah kesombongan dan keangkuhan. Adalah kesombongan dan keangkuhan. Sebagaimana yang pertama kali melakukannya adalah iblis. Di surah Al-Baqarah ayat 34. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis aba wastakbar wa kana minal kafirin. Ingatlah ketika kami berfirman kepada para malaikat, sujudlah kalian kepada Adam, maka semua sujud kecuali iblis. Dia tidak mau dan dia sombong, merasa lebih besar. Ya, tadi gengsi juga sama, ya, merasa lebih tinggi. Wa kana minal kafirin. Dia termasuk orang kafir. Maka tidak diragukan lagi bahwa sombong dapat mengantarkan seseorang kepada kekufuran. Na'udzubillah. Rasulullah SAW mendefinisikan apa itu sombong. Kata Nabi, al-kibru batrul haq wa ghamtun nas. Sombong itu menolak kebenaran dan meremehkan orang lain. Lihatlah juga kepada perkataan Al-Walid Al-Mughirah bin Al-Mughirah yang disebutkan dalam Al-Quran di surah Az-Zukhruf ayat 31, ya, yang menunjukkan akan kesombongan. Di surah Az-Zukhruf ayat 31, wa qalu laula nuzzila hadzal qur'anu ala rajulin minal qaryataini azim. Dan mereka berkata, kenapa Al-Qur'an ini tidak diturunkan kepada pembesar dari salah satu dua negeri ini? Dia nyindir, ini si Muhammad ini bukan orang besar gitu. Kenapa enggak dia dikasih? Kenapa Al-Qur'an ini diturunkan kepada pembesar aja? Ya, ini sombong dia, meremehkan Nabi Muhammad SAW. Maksud dari dua negeri adalah Mekah dan Taif. Dan yang dimaksud dengan orang mulia di Mekah adalah Al-Walid bin Al-Mughirah. Kenapa enggak Al-Walid aja yang dapat Al-Quran? Dia kan mulia. Nah, gitu. Kok yang dapat Muhammad? Adapun di Taif yang dimaksud adalah Urwah bin Mas'ud Ats-Tsaqafi. Jadi orang-orang berkata, kenapa sih Al-Quran itu enggak turun sama Al-Walid atau Urwah? Nah, gitu. Kan mereka mulia menurut mereka. Padahal hakikatnya orang yang paling mulia, bukan makhluk yang paling mulia, adalah Nabi kita Muhammad SAW. Hanya saja tadi, bagi mereka tolak ukur kemuliaan itu adalah harta, kedudukan atau duniawi, bukan berkaitan agama, bukan berkaitan akidah, bukan tentang akhlak. Ini dia kesombongan, menganggap remeh Nabi Muhammad SAW, makanya mereka tidak mau beriman dengannya. Allah telah menjelaskan dalam Al-Quran bahwa orang yang sombong demikian tidak akan dapat hidayah. Orang yang sombong tidak akan dapat hidayah. Na'udzubillah. Di surah Al-A'raf ayat 146, Sa'asrifu an ayati alladhina yatakabbaruna fil ardi bighairil haqq
Aku akan memalingkan orang-orang yang sombong di muka bumi tanpa alasan yang benar dari tanda-tanda kekuasaanku. Ya, orang-orang yang sombong, angkuh, itu dibikin oleh Allah akan berpaling daripada kebenaran. Naudzubillah. Wa iyyaraw kulla ayatin la yu'minu biha wa iyyaraw sabila rusdi la yattakhiduhu sabila. Setiap mereka melihat tanda-tanda kekuasaanku, tanda-tanda kebenaranku, maka mereka tidak mau mengimaninya. Ya, sudah. Apalagi di zaman Nabi kita Muhammad SAW atau nabi-nabi sebelumnya gitu ya. Sudah terang benderang nih, ini dari Allah pasti dah nih. Nabi Isa alaihissalam menyembuhkan yang sakit, menghidupkan yang mati dengan izin Allah. Nabi kita Muhammad SAW, bumi terbelah jadi dua, bulan terbelah jadi dua, Isra Mi'raj kan gitu ya. Terang benderang sudah itu dalil. Tapi karena kesombongan mereka tidak bisa beriman, tidak dapat hidayah. Dan jika mereka melihat jalan yang membawa kepada petunjuk, mereka tidak mau menempuhnya. Sudah dikasih jalan ini Pak, jalannya yang bagus, tidak mau ditempuh. Sebabnya tadi kesombongan, gengsi segala macam tadi. Wa iyyaraw sabilal ghayy yattakhiduhu sabila. Tapi kalau mereka melihat jalan yang sesat, wah ini yang ditempuh jalannya. Dzalika bi annahum kadzdzabu bi ayatina wa kanu anha ghafilin. Hal tersebut disebabkan mereka mendustakan ayat-ayat kami dan mereka selalu lalai daripadanya. Naudzubillah. Baik. Selanjutnya, yang keempat, kekhawatiran akan perubahan kekuasaan dan hukum. Ketika melihat Rasulullah SAW hendak berhukum dengan hukum Allah dalam segala aspek kehidupan, maka para pembesar Mekah pun khawatir akan kehilangan kekuasaan dan khawatir hukum yang mereka lakukan selama ini berubah. Faktor yang kelima. Jadi tadi yang keempat, mereka khawatir lengser dan berubah hukumnya. Yang kelima, mereka khawatir kehilangan mata pencaharian. Jadi masalahnya bukan perbedaan pendapat lagi, tapi beda pendapatan, mempengaruhi pendapatan. Sebelum diutusnya Nabi Muhammad SAW sebagai Nabi, Mekah itu sebagai pusat ekonomi, ya, dan juga pusat kegiatan semua agama bangsa Arab. Oleh karena itu tidak heran jika Mekah adalah wilayah sangat aman dan jauh dari keributan. Keamanan stabil merupakan faktor utama yang mendukung perekonomian pesat di Mekah, yang mana kebanyakan mereka adalah sebagai pedagang. Mengapa mereka menghalangi dakwah Nabi Muhammad SAW dari penduduk Mekah? Ya, dari dalam Mekah gitu ya. Kenapa mereka halangi? Karena seandainya Mekah menerima dakwah Nabi Muhammad SAW, mereka khawatir bangsa Arab akan memerangi mereka. Jadi yang dari luar Mekah nanti akan memerangi orang-orang di Mekah, sehingga hilang keamanan. Kalau aman hilang, ekonomi pun hancur, pendapatan pun akan hilang. Itu yang mereka khawatirkan, ketakutan. Itu mereka menghalangi dari dalam Mekah. Terus juga, kenapa mereka juga menghalangi Nabi berdakwah keluar Mekah? Ya, karena mereka juga khawatir jika penduduk Arab yang di luar Mekah menerima Islam, maka mereka khawatir yang di luar Islam, yang di luar Mekah akan memboikot Mekah. Ya, kalau yang di luar Mekah itu masuk Islam, nanti kita diboikot. Ya, karena kan kita masih nyembah berhala nih. Dan di luar sana kalau mereka jadi muslim bertauhid, mereka akan memboikot kita. Jadi mereka khawatir sehingga orang-orang tidak mau lagi bisnis dengan orang-orang Mekah. Disebutkan di sini footnote, sebagaimana kisah Thumamah bin Utsal radhiyallahu anhu, salah seorang pedagang Yamamah. Setelah dia masuk Islam di Madinah, ia umrah dan dia bilang kepada para penghuni Mekah,
Wala wallahi la ya'tikum minal yamamah habbatu hintah hatta ya'dana fiha Rasulullah. Demi Allah, sebiji pun gandum dari Yamamah tidak akan sampai kepada kalian sampai Rasulullah yang mengizinkannya. Jadi mereka khawatir kalau Nabi dakwah keluar Mekah dan orang-orang di luar pada masuk Islam, mereka gak akan mau lagi bisnis ke kita. Ini kekhawatiran demi kekhawatiran karena masalah pendapatan. Selain itu, Ka'bah di kota Mekah merupakan pusat peribadahan. Orang-orang dari seluruh dunia datang ke Mekah untuk melakukan praktek kesyirikan. Selain untuk tawaf dan haji, mereka juga berdoa kepada patung-patung yang ada di Mekah. Berbagai macam kabilah datang untuk meminta permintaan kepada patung-patung tersebut. Sebagaimana kita ketahui, ada 360 berhala di sekitar Ka'bah. Dan masing-masing patung ada fungsinya sendiri-sendiri. Kalau mau minta apa, ke situ. Ada minta apa, minta jodoh, adanya sendiri-sendiri. Udah kayak batu akik ya. Kalau mau jodoh ada warnanya seorang. Kalau mau rezeki ada warnanya sendiri, ada batunya sendiri. Lantas kalau semua berhalanya dihancurin, maka khawatir tidak ada lagi pengunjung. Maka perekonomian pun akan lesu. Jadi di antara penghalang terbesar mereka khawatir hilang pendapatannya. Silakan azan terlebih dahulu, kita akan lanjut sedikit lagi. Kita lanjutkan. Faktor penghalang hidayah yang keenam, mereka khawatir hilangnya syahwat dan kelezatan haram yang selama ini mereka nikmati. Islam adalah agama yang mengajak kepada akhlak mulia dan menjauhi kemaksiatan.
Jadi demikian Islam itu mengajak kepada akhlak mulia dan menjauhi manusia dari kemaksiatan. Sedangkan pikiran utama, prioritas utama orang-orang kafir adalah kebebasan dan penghambaan terhadap syahwat mereka. Ya, orang-orang kafir namanya bebas ya, tanpa tidak ada aturan kan, seperti itu, liberal misalnya, pengennya bebas. Ya, makanya nggak nyambung kalau dikatakan Islam liberal, itu sangat tidak nyambung. Islam itu ya terikat dengan aturan dari Allah, liberal bebas. Ya gimana terikat dan bebas? Terikat dan bebas tidak bisa jadi satu kan, seperti itu. Nah, jadi mereka pengennya bebas. Ya, pokoknya apapun yang di hawa nafsunya pengen dilaksanakan. Kata Ustaz Firanda, ketahuilah bahwa semakin besar seseorang tenggelam dengan syahwat, maka semakin keras dia menolak Islam. Nauzubillah. Ya. Jadi ini diantara akibat buruk dari dosa. Mungkin disampaikan sini oleh Ustaz Hafidhullah. Ya, bahwasanya diantara orang kenapa sih berat beramal soleh? Ya, itu diantaranya adalah karena dosa. Karena dia apa? Senantiasa tenggelam dengan syahwat. Tapi yang ketujuh, penghalang hidayah adalah mereka tidak percaya bahwa Allah mengutus seorang rasul dari manusia. Allah mengutus dari manusia, masa sih gitu. Akalnya orang kafir Quraisy tidak bisa menemukan hikmah di balik semua itu, sehingga mereka menuntut agar Allah mengirimkan rasul atau utusannya dari malaikat. Maka Allah pun menjawab di surah Al-Isra ayat 94, وَمَا مَنَعَ النَّاسَ أَن يُؤْمِنُوا إِذْ جَاءَهُمُ الْهُدَى إِلَّا أَن قَالُوا أَبَعَثَ اللَّهُ بَشَرًا رَسُولًا. Dan tidak ada hal yang menghalangi manusia dari beriman ketika sudah datang petunjuk kepada mereka, melainkan mereka berkata, ya, kenapa Allah tidak kenapa Allah kok mengutus manusia jadi rasul? Kenapa Allah mengutus dari manusia? Mengutus utusannya dari manusia. Kata Allah Subhanahu wa taala di surah Al-Isra ayat 95, "Qul law kana fil ardi malaika yamshuna mutma'innina lanazzalna 'alaihim minas sama' malakar rasula." Kata Allah, katakan pada mereka, kalaulah seandainya ada malaikat-malaikat yang dia berjalan-jalan di muka bumi ini sebagai penghuni bumi, niscaya kami akan turunkan dari langit kepada mereka seorang malaikat menjadi utusan. Artinya kan Allah mengutus sesuai dengan jenis yang diutus, yaitu manusia. Ucapan mereka ini hanyalah alasan untuk menutupi keengganan mereka terhadap Islam. Alasan aja gitu ya. Andailah Allah mengutus malaikat sebagai rasul pun tetap aja mereka kan menolak Islam. Malaikat adalah makhluk tanpa syahwat. Jadi kalau malaikat diutus kepada manusia, jadi seandainya utusan Allah itu berupa malaikat kepada kita manusia, maka mereka pun ada lagi alasannya. Ya, tadi kan bilangnya kenapa ada malaikat yang diutus? Kalaupun malaikat yang jadi utusan Allah kepada kita, mereka pun beralasan lagi dengan jawab apa? Ya kita kan manusia, ya kan malaikat. Ini malaikat bisa, kita kan manusia. Gitu. Ada jelasannya gitu. Subhanallah. Seandainya Allah mengutus kepada mereka malaikat dalam bentuk manusia agar mereka dapat mengikutinya, maka mereka akan tetap ragu dan berkata, apakah benar dia malaikat? Jangan-jangan dia manusia biasa. Gitu. Subhanallah. Sebagaimana Allah sebutkan di surah Al-An'am ayat 9, walau ja'alnahu malakan la ja'alnahu rajula wala labasna 'alaihim ma yalbisun. Dan kalau kami jadikan rasul itu dari malaikat, tentu kami jadikan dia sebagai laki-laki seseorang. Dan kalau kami jadikan dia seorang laki-laki, tentulah kami ya meragu-ragukan atas mereka apa yang mereka ragu-ragukan atas diri mereka sendiri. Maksudnya apa tadi? Kalau Allah mengutus malaikat dan malaikatnya pun sudah menjelma jadi manusia, itu pun tetap diragukan. Ya. Terakhir yang sebutin sini penghalang mereka dari menerima hidayah karena pengingkaran terhadap hari akhir. Mereka dengan lancangnya mengingkari hari kebangkitan dengan berlandaskan logika.
yang sangat rendah. Mereka lupa bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu Maha Kuasa atas segala sesuatu. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surah An-Nahl ayat 38, "Wa qasamu billahi jahda imanihim la yab'atsallahu may yamut." Mereka bersumpah dengan sungguh-sungguh dengan menyebut nama Allah bahwasanya Allah tidak akan membangkitkan orang mati. Jadi, memang menakjubkanlah mereka ini gitu ya. Mereka bersumpah dengan menyebut nama Allah. Apa yang ingin mereka sampaikan? Allah tidak akan membangkitkan yang mati. Demi Allah tidak akan ada hari kebangkitan, kata mereka. Ya. Maka Allah pun menjawab ucapan mereka ini di surah An-Nahl ayat 38. Bala wa'dan alaihi haqqan walakin aktsaran nasi la ya'lamun. Ya. Justru yang sebenarnya Allah telah janjikan akan adanya kebangkitan, dan apa yang Allah janjikan pasti terjadi. Akan tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahuinya. Lihatlah bagaimana lancangnya Al-As bin Wail ketika mendatangi Rasulullah SAW dengan membawa tulang yang rapuh. Jadi Al-As datangi Rasulullah SAW membawa tulang yang sudah rapuh. Ia genggam, hancur tulangnya dan dihembuskan di depan Rasulullah dan berkata, kalau bahasa kita tuh ambungan gitu ya, "Wahai Muhammad, apakah engkau benar-benar menyangka bahwa Allah akan membangkitkan yang kayak gini nih?" Ya, "Hai Muhammad, coba mikir, nah kayak gini masa dibangkitkan oleh Allah? Yang bisa kayak gini bangkit lagi?" Nah gitu. Karena pakai logika tadi. Maka Rasulullah SAW menjawab, "Benar, sungguh Allah akan mematikanmu, akan membangkitkanmu dan membawamu ke neraka." Itu kata Nabi. Jadi dia Al-As tadi bilang, "Ini Muhammad tadi, ya tulangnya hancur nih, nah sudah jadi debu nih. Masa ini masa nanti dibangkitkan? Kayak apa kisahnya? Kada masuk akal gitu misalnya." Nabi jawab, "Ini ya, bujur, demi Allah nanti kamu akan mati, akan dibangkitkan oleh kamu masuk neraka deh." Ya. Kemudian turun ayat di surah Yasin ayat 77 sampai 79. "Awalam yaral insanu anna khalaqnahu min nutfatin fa idza huwa khasimun mubin wa daraba lana mathalan wa nasiya khalqah qala ma yuhyi al-'idhama wa hiya ramim qul yuhyiha alladhi ansaha awwala marrah wa huwa bikulli khalqin alim." Dan tidakkah manusia memperhatikan bahwa kami dahulu telah menciptakan dia dari setetes air mani, maka tiba-tiba dia menjadi penantang yang nyata. Sekarang nentang. Dan dia melakukan perumpamaan. Ini tadi perumpamaan tadi, lagi kayak gini masa jadi bisa dibangkitkan. Dia lupa akan penciptaan dirinya sendiri. Ya, dia pun sebelumnya nggak ada jadi ada, itu bisa Allah gitu. Apalagi yang sudah ada dibikin jadi ada lagi, kan mudah aja bagi Allah. Dia berkata, "Siapakah yang dapat menghidupkan lagi tulang belulang yang sudah hancur ini?" Jadi ucapan Al-As tadi diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala di surah Yasin. Ya. Man yuhyil idham wa hiya ramim. Siapa yang dapat menghidupkan tulang belulang ini yang sudah hancur nih? Maka jawablah wahai Muhammad kepada dia, yuhyiha alladhi ansaha awwala marrah. Tulang-tulang itu akan dihidupkan lagi oleh Allah yang menciptakan dia pertama kali. Dan dia Allah Maha mengetahui tentang segala makhluknya. Demikian yang kita bawakan pada pertemuan kali ini. Kita akan lanjutkan pada pertemuan selanjutnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa beri kita ilmu yang bermanfaat dan pertolongan untuk beramal saleh sampai diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.